Ya, untuk hari perdana hari kerja di 2026, mari kita beri tepuk tangan sama-sama. Yeay. Haleluya, puji Tuhan. Ya, mari sama-sama kita satu dalam doa. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa ya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ini adalah hari perdana kami untuk memulai aktivitas kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu. Kami berkumpul saat ini, kami akan menerima arahan dan tuntunan daripada Roh Kudus melalui komunitas keluarga besar kami, tempat kami bernaung, bertumbuh bersama dalam doa dan pengetahuan firman Tuhan, yaitu BW, Be Worshippers. Urapi mulut lidah hamba-Mu dalam menyampaikan perenungan yang tentunya harapan kami semua adalah renungan ini akan memberikan satu suntikan semangat di 2026 ini sebagai tahun iman yang tak tergoncangkan. Untuk itu kami semua berserah dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan ya. Baik saudaraku. Iya. Baik saudara, suara saya yang penting jelas. Kita mau sama-sama naikkan pujian yang saya share berikut ini ya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Mari angkat tangan sama-sama saudara. Immanuel, Immanuel, Engkau bersertaku. Amin Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian yang terkasih, shalom shalom, puji nama Tuhan. Dan sungguh besar kasih setia Allah atas kita saudara ya, amin. Ya, Allah yang sama menyertai saudara dan juga saya di tahun ini. Dan mari kita sama-sama buka di Nehemia pasal yang ketiga. Ini menjadi satu pembelajaran dan tuntunan buat saudara dan saya. Nehemia pasal yang ketiga. Ya, ini sudah mulai sama-sama juga nih. Nehemia juga lagi bekerja juga istilahnya di masa itu ya. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Semat. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekhya bin Mezezabel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Sampai di situ. Ya, ini posisinya berdekatan semua ya saudara, dari mulai ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Namun di sini ternyata ada satu peristiwa begitu masuk ayat yang kelima. Ternyata pemuka-pemuka atau pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang memiliki nama atau orang-orang terpandang tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka atau tidak mau memberikan apa yang dibutuhkan. Ya, tidak mau sepakat saudara. Ya, saudaraku yang terkasih, ini menjadi catatan penting. Makanya kemarin kita belajar menyelaraskan hati dan menyelaraskan pikiran. Ya. Karena apa saudara? Karena ketika kita memasuki tahun baru, lalu masuk di kantor, buka usaha perdana di tahun 2026 ini, tidak ada synchronizing antara atau tidak ada penyelarasan antara hati, ucapan dan pikiran, maka kehendak yang terjadi ini kehendak yang rancu saudara.
Sehingga bukan menjadi sepenuhnya kehendak Tuhan yang membuat resolusi untuk saudara dan saya. Kenapa demikian? Karena tahun 2026 ini tahun yang kita terima. Kita tidak bisa menolaknya. Betul ya? Ya, kita tidak bisa menjauhi tahun yang memang harus kita masuki. Ya, kita buka Ibrani pasal 12 ayat 28. Ibrani pasal 12 ayat 28 adalah sebagai landasan firman Tuhan yang menjadi pesan rohani dan pastoral sepanjang tahun 2026 ini. Tercatat di sana Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya. Sekarang kita masuk lagi ke Nehemia. Di sana dikatakan ada satu istilah ketika ditulis di awal yang kalimat pertama, maka makinlah imam besar El-Yashib. Ini berasal dari kata kum, ya. Bangkit di sini bukan cuma sekedar dalam posisi, tapi siap memikul tanggung jawab. Jadi intinya saudara, ketika kita baca ini, bagaimana dengan keadaan saudara dan saya? Kita siap gak memikul tanggung jawab yang sama di tahun yang baru? Atau kita menuntut tanggung jawab yang baru? Seperti yang saya bilang, kalau dunia rata-rata selalu menuntut, wah tahun baru sesuatu yang baru dong. Sekarang kalau misalnya tanggung jawab yang lama aja belum beres, nilainya juga masih minus, Tuhan gak akan mungkin kasih tanggung jawab yang baru. Tanggung jawab yang baru bukan untuk supaya kita mendapatkan berkat baru. Tanggung jawab yang baru bukan untuk supaya kita mendapat pengakuan yang baru. Tetapi tanggung jawab yang baru adalah hasil dari tanggung jawab yang lama setelah itu selesai dikerjakan dan dituntaskan dengan hasil yang memuaskan. Jadi di sini pesan yang pertama adalah kiranya kita siap untuk memikul tanggung jawab di tahun yang baru, sekalipun tanggung jawab itu masih tanggung jawab yang lama. Supaya tanggung jawab yang lama itu bisa kita penuhi dan kita perbaiki, kita perbaharui, kita sempurnakan sebelum kita menuntut berkat yang baru hasil dari tanggung jawab yang baru. Kita tidak perlu merasa malu ketika ada orang-orang di sekitar kita yang sudah mendapat tanggung jawab baru, artinya sudah mendapat promosi jabatan, sudah naik gaji, atau sudah naik mobil, kita masih naik motor. Yang Tuhan mau di tahun 2026 ini adalah bangkit. Karena engkau menerima tahun ini sebagai tahun iman yang tak tergoncangkan. Amin. Kita kemarin sudah bahas kan bahwa 2026 kita bukan lagi sebagai orang-orang percaya atau orang-orang ikut BW berdasarkan keadaan atau situasi. Saat menguntungkan kita ikut BW, saat tidak menguntungkan kita tinggalkan BW. Saat butuh Tuhan kita ikut BW, saat sudah enggak butuh Tuhan kita tinggalkan BW. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang seperti itu. Tahun 2026 tidak ada janji Tuhan yang mengatakan bahwa tidak akan ada goncangan. Justru Tuhan akan mendemonstrasikan hal-hal yang sifatnya menggoncangkan saudara. Tetapi Tuhan memberikan sebuah bukti penyertaan. Kita menerima tahun 2026, kita menerima hari pertama kita kerja di hari ini, hari perdana, sekalipun jabatannya masih lama, sekalipun situasinya masih sama, sekalipun gajinya pun belum mengalami perbaikan. Yang menjadi catatan adalah bagaimana dengan kepribadian kita yang siap nggak memikul tanggung jawab itu, ya? Karena kalau kita mau jadi seorang pemimpin, entah pemimpin sekuler ataupun pemimpin rohani, tidak
perlu menunggu situasi ideal baru siap. Ya saya siap kok jadi seorang hamba Tuhan. Sekarang kan saya masih jemaat. Wajarlah kalau saya jarang-jarang baca Alkitab. Nanti kalau saya sudah melayani, baru saya mulai bangun saat teduh pribadi. Saudara, kalau dari awalnya gak pernah punya mesbah doa keluarga, gak punya saat teduh pribadi, gak usah bicara tentang tanggung jawab yang memang membutuhkan tanggung jawab yang lebih besar. Itu sama seperti bagaikan si pungut merindukan rembulan. Ya. Kalau kita lihat bagaimana mereka membuka lagi pintu gerbang domba, ya, Bu Lani baru saja melewati pintu gerbang domba kemarin, ya. Nah, secara teologis ini sebenarnya pesan yang kuat. Artinya apa, saudara? Pintu gerbang domba adalah sebuah pintu yang menghubungkan dua tempat area luar ke dalam, yang bertujuan orang yang ke dalam adalah untuk melakukan ibadah supaya dipulihkan, mengalami pemulihan. Tetapi, nah ini, kalau di bahasa Indonesia kan dikatakan para pemukanya tidak mau memberikan bahunya, ya. Tapi kalau dalam teks literasi translinearnya, dalam teks Ibrani, ini sebenarnya lebih langsung. Mereka tidak mau, para pemuka itu tidak mau tunduk, ya, bukan tidak mau memberikan bahunya. Ya, ini karena diselaraskan dengan pengertian bahasa Indonesia. Tetapi kalau bahasa aslinya adalah tetapi para pemuka itu tidak mau tunduk. Ya, kita sudah pernah membahas mengenai ketertundukan. Itu apa dalam bahasa Ibrani? Kana, ya. Tidak mau taat, ya. Arti taat atau tunduk kan sama dengan kana, ya. Nah, kana ini memposisikan kita di bawah otoritas. Seperti yang saya bilang tadi, tahun 2026 kalau sibuk kita buat resolusi sendiri, kita tidak akan siap untuk berada di bawah tekanan. Ini poin yang kedua. Kita tidak akan menjadi pribadi yang siap ketika ada goncangan. Karena apa? Karena kita tidak siap untuk secara manusia menurunkan gengsi kita harus berada di bawah otoritas orang lain. Apalagi kalau sebelumnya posisinya adalah di nomor 1, lalu kemudian ternyata ada 1A nih tambahan. Bukan bagaimana, tetap 1 tapi dia lebih tinggi ibaratnya. Mungkin apakah wewenangnya diberi lebih. Kita harus siap menerima itu. Jangan menjadi seperti pemuka-pemuka ini, ya. Karena memang tidak semua orang mau untuk tunduk. Kalau ada yang bertanya, kenapa saya harus tunduk di bawah otoritas orang lain? Kalau saya pun sebenarnya mampu untuk melakukan apa yang ditunjuk otoritasnya lebih tinggi dari saya. Ini bukan soal mampu atau tidak kita melakukan pekerjaannya. Karena itu dilihat dari kacamata manusia. Yang kita bicarakan adalah pekerjaan dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Kalau Yesus Kristus saja mau tunduk di bawah kayu salib. Salib itu untuk sementara waktu menjadi satu otoritas lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Kita harus bisa juga, saudara. Amin. Iya. Jadi kalau memang ternyata ada satu hal yang belum terjadi di tahun ini, disitulah kita harus membuktikan bahwa ketertundukan kita bukan karena keadaan, tetapi karena kita punya iman, percaya kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, kalau Ia adalah Allah yang setia, maka aku juga setia. Dan yang aku terima ini adalah bukan semata-mata tahun 2026 sebagai tahun yang baru. Bukan semata-mata apa yang aku terima adalah sesuatu yang memang harus ada sesuai dengan apa yang aku mau. Tetapi aku juga harus bisa menerima ketika aku harus tunduk di bawah otoritas orang lain. Supaya apa?
Bukan supaya kita cari muka lalu kita diangkat kembali, bukan. Tetapi supaya apa yang Tuhan titipkan sebagai pekerjaan Tuhan itu tuntas. Ingat saudara, yang perlu diselesaikan itu bukan semata-mata resolusi kita secara manusia, tetapi sesungguhnya resolusi Tuhan. Ini yang perlu kita pikirkan, dan ini poin yang ketiga. Bagaimana dengan resolusi Tuhan sepanjang tahun kemarin? Kalau memang banyak yang belum tuntas, mari kita belajar menuntaskan dan tidak menunda atau menandaskan pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak melihat itu dari sisinya Tuhan, tapi dari sisi kita terus. Nah, mengawali tahun 2026, ayo kita start point of view-nya harus dari point of view-nya Tuhan sendiri. Mari pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Ikuti kata-kata yang saya sampaikan. Mulai awal tahun ini, di hari pertama kami beraktivitas di tahun 2026 sebagai tahun dalam iman yang tak tergoncangkan. Aku siap menerima dan aku memilih untuk tunduk hidup di bawah mesbah Tuhan. Bukan dari ambisi pribadi, tetapi dari resolusi yang Tuhan buat sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengar seruan doa setiap kami. Dan saat ini kami juga mau mendoakan Ibu Helmi Simanjuntak yang saat ini berulang tahun. Mari kita arahkan tangan, kita mau mendoakan Ibu Helmi. Diberkatilah Engkau Ibu Helmi, selamat ulang tahun. Kesetiaanmu mulai dari kali pertama engkau merasakan kasih setia Bapa. Engkau dipeluk dalam kasihnya, engkau direngkuh dan dibawa dan digendong di atas pundaknya. Dan engkau melihat bagaimana Tuhan sendiri berjalan bersamamu. Kiranya bertambah 1 tahun, bertambah pula kekuatan, hikmat, marifat dan berkat yang nikmat lezat terasa. Apapun yang kau tabur dalam air mata, tawa, doa, daya, bahkan tenaga, semua termasuk juga materi, apapun itu. Tidak ada satupun yang Tuhan buat sia-sia. Semuanya tersimpan baik dalam kirbatnya. Agar engkau menjadi seorang wanita, seorang ibu, seorang pelayan Tuhan yang tak tergoncangkan imannya, terutama di sepanjang tahun 2026 ini. Kiranya engkau semakin naik menjadi kepala, bukan ekor, dan tidak pernah turun. Dan engkau terus menerima apa yang Tuhan siapkan, agar pekerjaan Tuhan melalui apa yang kau kerjakan tidak tertunda, tidak kandas, tetapi selesai dengan tuntas. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, buka kedua belah tanganmu, terimalah berkat, terimalah anugerah, terimalah pernyataan iman bahwa Tuhan adalah penjagamu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjagamu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab ialah Tuhan yang setia, yang mengasihimu dan siap memberkatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sudah menerima berkat, kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera, sukacita. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan saudara.
Ya, kita bertangan ya sambil kita nyanyikan satu lagu dong. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamat ulang tahun, selamat ulang Helmi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Terima kasih untuk ucapannya dan doanya Bunda Buni. Ya. Sama-sama. Maaf ya, cengeng. Oh, bukan. Itu bukan cengeng. Ya, jangan pernah mengatakan cengeng, Bu. Nggak boleh. Karena cengeng itu adalah air mata yang sia-sia. Tetapi Ibu sedang bersuka cita. Oke? Amin. Ya, bagi anak Tuhan tidak ada kata cengeng, saudara. Ya, amin. Amin. Ya, karena anak Tuhan harus sering nangis di hadapan Tuhan. Ya, untuk itu Ibu Helmi tetaplah menangis bersama dengan Tuhan. Karena setiap tangisan Ibu itu akan diganti dengan permata-permata sukacita dan kebahagiaan yang indah tiada tara. Amin. Oke. Semuanya. God bless you all. Iya, saya tidak tahu kalau dalam bahasa Bataknya selamat ulang tahun ya. Dalam bahasa Batak itu Omedeto Tanjobini Gozaimasu. Oh, itu bahasa Jepang ya. Ya, saya atau selamat membegema di endekon mau liate. Itu begitu juga, juga artinya pasti beda. Tapi Bapak Ibu yang penting bersuka cita. Oke, tepuk tangan sama-sama ya. Oke. Selamat ulang tahun, Selamat Bu ulang Helmi. tahun. Terima kasih yang sehat dan yang Tuhan memberkati. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih ya Terima kasih ya Bunda Buni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati Salam Bapak kita. dan Ibu. Terima kasih juga Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus Ibu memberkati. Lady, buat berkati anak-anak semua. Tuhan berkati. Oke. Semua berkatin teman-teman. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Ya, oke, kalau gitu Bapak Ibu sekalian, jangan lupa semangat ya anak, sahabat Be Worshippers. Jangan jangan lupa kasih kado. Jangan kasih kendor, betul. Ya, selamat bekerja, selamat beraktivitas, semangat dengan tak tergoncangkan imannya. Tuhan berkati, shalom. Tuhan berkati. Bye. Kasih ya Bunda. Sama-sama Bu, salam buat keluarga. Terima kasih Kalden, Tuhan Yesus memberkati.